Galungan dan kaitannya dengan Dewi Durga. Jadi berkaitan dengan Dewi Durga, Raja Srijaya Sunu peringatkan umat Hindu tak lupa laksanakan galungan. Selama ini hari raya galungan sering disebut sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Namun di sisi lain, dijelaskan I.B. Putu Suamba, penulis beberapa buku seperti Siwa Buddha di Indonesia, dan juga dosen Politeknik Negeri Bali. Galungan sering dikaitkan dengan pemujaan kepada Batari atau Dewi Durga. Galungan dilaksanakan pada hari Buddha Kliwon Dungulan, setiap 6 bulan sekali dan dirangkaikan dengan kuningan. Menurut Suamba, rangkaian galungan merupakan rangkaian upacara terpanjang yaitu mulai dari hari Tumpek Wariga hingga Buddha Kliwon Pahang dengan waktunya 42 hari. Bahkan menurutnya galungan tidak pernah kecuntakaanan. Artinya tidak pernah berhenti dilaksanakan baik jika ada kematian atau keadaan-keadaan lain. Cerita dari Srijaya Sunu, seorang raja di Bali pada masa lalu memperingatkan kepada umat Hindu agar tidak pernah lupa melaksanakan galungan apabila manusia dan masyarakatnya ingin hidup sehat, tenteram dan bahagia. Usia raja-raja di Bali pada masa itu pendek, cendek tua, karena galungan tidak lagi dilaksanakan. Panugrahan Batari Durga kepada Raja Jayasunu mengandung pemaknaan bahwa galungan berkaitan dengan Durga Dewi. Galungan juga disebut rainan bumi di mana semua pelinggi bahkan alat-alat rumah tangga juga kepada dewa penguasanya dipersembahkan banten atau sajen. Dan menurutnya hal ini juga terjadi di beberapa wilayah di India. Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya, apabila galungan bertepatan dengan purnama disebut galungan nadi. Apabila bertepatan dengan tilem pada sasi kasanga disebut galungan naramangsa. Ada nuansa yang sangat berbeda pada kedua jenis galungan. Pada yang pertama ada kesan terang, gembira, bersih, suci, meriah dan tenang berkat pengaruh benda angkasa bulan. Sementara pada yang kedua ada kesan gelap, menyeramkan, sedih dan seterusnya. Ada bahaya akan muncul apabila tidak melengkapi banten galungan dengan sege tertentu. Suamba mengatakan, pelaksanaan galungan biasa, galungan nadi dan galungan naramangsa ada sedikit perbedaan menyangkut sarana upacara. Yang menonjol, pada galungan naramangsa tidak ditancapkan penjor serta ada caru dipersembahkan di lebuh halaman luar. Unsur kemeriahan tidak muncul di dalam galungan naramangsa karena selalu diasosiasikan dengan kekuatan butakala yang siap mengganggu manusia. Saat penampahan galungan, menurut Suamba ada penyembelihan babi dan binatang lainnya, yang memperlihatkan aspek-aspek tantrayana yang terlibat di dalam pemujaan Durga Dewi pada saat galungan. Sama dengan yang dilaksanakan di beberapa wilayah di India dan Nepal, penyembelihan binatang dilaksanakan. Sebagai diketahui sadana di dalam ajaran tantrayana menggunakan pancama, yaitu mamsa, daging, mada, minuman keras, matsa, ikan, mudra, biji-bijian, dan maituna. Aspek-aspek ini terlibat di dalam pemujaan pada hari galungan. Demikian juga dengan turunnya Sang Hyang Kala Tiga dan Jaya Tiga memperlihatkan betapa unsur maya tatwa dalam bentuk sakti dominan di dalam pelaksanaan galungan. Kala Tiga ning galungan, yaitu 3 kala berturut-turut, mulai hari Redite Paing Dungulan, Penyekeban, Somapon Dungulan, Penyajahan, dan Anggara Wage Dungulan. Penampahan. Hari-hari ini merupakan keistimewaan galungan di mana pelaksanaannya didahului dengan munculnya Kala Tiga yang dikenal pula dengan nama Sang Hyang Tiga Wisesa yang turun ke dunia pada Wuku Dungulan dalam bentuk kekuatan negatif, Kala, untuk menggoda manusia. Pada Redite Paing Dungulan turunlah Kala disebut Sang Buta Dungulan. Pada Anggara Pon Dungulan disebut Buta Amangkurat. Sedangkan pada Anggara Wage Dungulan disebut Sang Buta Galungan. Mulai hari Anggara Wage Dungulan sampai dengan Buddha Kliwon Pahang, Pegatwakan, Ri Pantaraning Anggara Wage Dungulan Buddha Kliwon Pahang, disebut Uncal Balung, artinya persendian yang lepas, yaitu hari-hari yang tidak baik melakukan upacara yatnya yang tergolong mebuaka, memulai baru. Khusus untuk Wuku Pahang di samping sebagian disebut Uncal Balung juga disebut Rangda Tiga, yaitu suatu wuku yang tidak baik untuk upacara pernikahan. Saat itu, manusia dihadapkan kepada suatu waktu, kala, yang demikian mengerikan dan harus waspada agar diri tak dikuasai. Dikatakannya, buta-buta tersebut masuk melalui pikiran dan indria-indria,
Pada hari ini tiga kala secara bersama-sama alam bentuk tiga sakti turun ke dunia, yang kalau tidak mampu menanganinya bisa berwujud kekuatan yang menghancurkan. Namun apabila kekuatan sakti bisa dijinakkan, maka sakti menjadi kekuatan kehidupan, pemberi kesejahteraan dan kedamaian. Sumber-sumber sastra yang dijadikan landasan yang diketahui selama ini adalah teks Sundarigama, Aji Swamandala, cerita Srijaya Sunu, mitologi Maya dan Nawa di dalam teks Yusana Bali. Dua sumber terakhir memberikan informasi mitologis mengenai apa dan mengapa galungan dilaksanakan. Sumber dua pertama memberikan informasi Banten atau upakarayatnya dan tatanan upacara pelaksanaan galungan dan kuningan. Namun menurut Swamba, sekilas di lapangan belum ditemukan pura khusus tempat memuja Dewi Durga. Pelaksanaan Durga Puja diintegrasikan dengan pemujaan kepada dewa-dewa lain, seperti di dalam hal pemujaan di pura dalam. Pada hari galungan, juga tidak ada pelinggi khusus digunakan untuk memuja beliau. Di India memang ada kuil tertentu khusus untuk Durga, seperti kuil Durga di Aihole di negara bagian Karnataka, di India Selatan. Namun kebanyakan Durga dipuja di suatu kuil bersama-sama dengan dewa-dewa lain. Untuk itu apabila umat Hindu bisa menjaga diri dari godaan Sang Hyang Kala Tiga, maka di sanalah letak kemenangan Dharma melawan Adharma, serta mampu mengekang hawa nafsu, amarah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan panca indria. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.